Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lalahie di channel Serem Midnight. Seperti biasa, di video kali ini aku akan terus membawakan cerita-cerita pengalaman mistis ya, tepatnya dari narasumber-narasumber yang datang ke studio Serem Midnight. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung sapa aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Namanya Agus. Oh, Om Agus. Nah, Om Agus, kalau boleh tahu nih, mau menceritakan tentang pengalaman apa sih ke teman-teman Serem Midnight? Iya, ini menceritakan tentang pengalaman waktu dari tahun 95 kalau nggak salah ya. Ya, tentang Gunung Wilis yang kesasar di tengah hutan, paling atas itu kan. Itu kalau boleh tahu ya, cerita awalnya kok bisa sampai kesasar di Gunung Wilis itu karena apa gitu? Kenapa bisa sampai ke sana? Iya. Awal mula dari teman, karena pesantren baru, jadi saya anterin kan supaya biar betah lah, biar betah. Jadi pas liburan, selama liburan itu kan kadang bete tuh, nggak bisa kemana-mana kan. Makanya pas kita keluar refreshing, coba kita pinjam sepeda. Ya kita sewa terus jalan-jalan. Ya, yang penting kita nyari refreshing ke gunung karena di situ kan deket kaki Gunung Wilis kan. Jadi penasaran ada apa di Gunung Wilis itu kan. Ya terpaksa akhirnya kita berdua menikmati jalan terus menuju ke Gunung Wilis. Senyampe-nyampenya berdua kita jalan-jalan, ternyata sangat luar biasa indahnya di tengah itu kan, perjalanan itu kan. Terus kita menelusuri sebelum ke Gunung Wilis, tapi itu udah ada isyarat. Apa tuh? Pas di tengah jalan udah nyampe, pas ngelewatin itu kejatuhan namanya pelepah pisang itu kan. Pelepah apa namanya? Pelepah itu daun kelapa di tengah-tengah. Nah terus ini apa ya, berhubung kita nggak tahu, ya udah kita lanjutin aja perjalanan kita katanya. Ya udah hari jalan lah dari jam 9 pagi. Terus genjot gantian, pertama gantian saya, terus gantian genjot. Jadi cuman berdua ya? Berdua aja iya. Nah pas berdua sampai terus ke Gunung Wilis, kita nongkrong terus istirahat, capek istirahat gitu kan. Tapi lama kelamaan saya mau itu terus udah saking malam, istilahnya udah duhur, kita sholat tuh ngambil air tapi dikali sholat sambil pas udah waktunya duhur kita istirahat. Tapi terus pertama kita asik aja tuh di gunung, saking asiknya kita bermain terus. Nah ketika waktu lama kelamaan jenuh, kita mau arah pulang tuh lama-lama kan. Saya bingung ini mau arah kemana pulangnya. Sedangkan perjalanan kita itu udah lumayan jauh ya, dari kaki Gunung Wilis, istilahnya Kediri itu Petuk, sampai ke Gunung Wilis itu dari tengah-tengah, itu nggak sadar kalau kita itu udah berada di tengah hutan gitu kan. Saya mau nanya, kita nanya yuk, nanya ke orang kampung katanya. Pas ditanya orangnya pada nggak ada, sepi. Gak itu ada penduduk atau apa? Penduduk nggak ada, sepi sama sekali. Makanya ini mau nanya kemana, yaudah sambil jalan kita nyari orang-orang penduduk, barangkali ada gitu. Terus jalan aja, semakin jalan terus, tapi tetap aja nggak ketemu sama orang-orang penduduk. Nggak ketemu sama sekali, nggak ketemu. Mungkin karena emang tengah hutan kali ya. Mungkin ya, saya nggak tahu itu karena mungkin di situ apa baru ya, jadi dua-duanya sama-sama nggak ada yang tahu. Asal jalan aja kesasar, yang penting kita nyari jalan raya yang sekiranya rame gitu loh. Ini untuk menuju arah pulang itu kemana, yaudah kita nyari jalan yang sekiranya rame, yang biasa di lalu lalang itu kendaraan. Yaudah kita berdua nyari terus kan. Udah bete tuh pokoknya, berdua itu pokoknya pusing. Waduh, saya juga nggak tahu jalan gimana. Yang penting ada jalan aspal itu. Jalan aspal itu cuma satu mobil aja itu, ukuran arah ke gunung, bukan arah istilahnya mobil-mobil buat simpangan, nggak ada. Jadi untuk simpangan jalan
mobil itu nggak bisa, cuma satu arah aja kayaknya. Mungkin satu arah terus belokannya begitu gitu kan. Iya. Ya satu arah itu. Cuma kita berusaha terus mencari sampai terus ya nggak putus asa sambil kita istilahnya berhenti gitu kan, istirahat. Kita mau nyari warung aja susah banget. Cuma untung kita bawa stok rokok kan, sambil refreshing, sambil menenangkan diri kita ngerokok gitu. Ya udah ntar istirahat dulu gimana, biar kita tenang dulu. Ntar ya paling kalau ada pengen apa buah-buahan kita metik di jalan kan, namanya hutan kan, berhenti pakai sepeda sambil nyari mana nih rumah Prubumi, nggak ketemu sama sekali. Ya udahlah akhirnya berdua kita berusaha. Udah, kamu capek nggak? Kalau capek gantian. Nggak, katanya dia, saya yang nyetir katanya, yang ngontel katanya. Terus aja berjalan. Nah di situ yang anehnya, di gunung itu sama sekali nggak ada orang, sama sekali satu pun nggak ada orang. Ini mau minta tolong sama siapa katanya. Prubumi orang petani aja pada nggak ada. Sedangkan di Gunung Wilis ini cuma kita berdua aja. Perasaan dari bawah waktu kita mau naik ke atas itu kelihatannya rame. Gunung Wilis itu kelihatan rame pas dilihat dari bawah, terus indah ngelihatnya kan. Saking asiknya berdua ya udah kita lalai aja. Ya kadang sekali ke kali gede tuh sama sekali nggak ada orang. Sama sekali. Ya sampai mandi di situ kan. Mandi nyariin batu-batu tuh kan, karena berdua itu kan senang batu yang kelihatan bagus kita pilihin gitu kan, sambil mainin air gitu. Nah lama udah terus akhirnya pindah tuh kemana, jalan lagi tuh. Pokoknya intinya jalan ke arah pulang, nggak mungkin kita arah balik lagi. Arah balik lagi tuh perasaan jalan udah ada cabang-cabang begini. Jadi ada arah ini bingung. Pokoknya yang penting intinya ketemu jalan yang jalan keramaian nih. Tapi ternyata jalan itu kayak ada yang jalan setapak, ada yang jalan untuk mobil, ada yang jalan untuk pribumi. Jadi udah ada cabang-cabang jalan. Makanya bingung arah mau pulangnya kemana gitu kan. Ya pokoknya sambil berjalan sambil nyari ada orang kita tanya gitu. Tapi sama sekali nggak ketemu orang-orang yang berada di hutan gitu sama sekali. Terus kalau boleh tahu selama di sana kan masih mencari jalan nih, itu ada kejadian sesuatu yang aneh gak atau yang nggak masuk akal? Kalau yang nggak masuk akal itu, ya itu yang saya itu ketemu istilahnya kejatuhan daun itu, daun pelepah tadi. Artinya mungkin itu larangan kali ya. Bahwa di jalan itu tutup, nggak boleh diterusin, cuma isyarat. Cuma kita nggak tahu dulu, nggak tahu yang namanya bahasa filosofi, nggak tahu yang namanya bahasa alam, saya nggak tahu. Ya udah kita beraniin diri aja, yang penting kita ya udah, yang penting sampai ke tujuan ke puncak Gunung Wilis gitu aja. Saya terusin, saya lanjutin. Ya berdua belum sama-sama masih belajar, namanya anak baru, masih kurikulum baru kan. Ya kalau kita peringkat sekolah ya mungkin baru SMA kelas 1 gitu. Istilahnya lagi nakal-nakalnya mencari jati diri gitu. Iya. Terus gimana tuh kelanjutannya pas mau coba turun nyari warga untuk nanya-nanya? Ya kita terus cari terus sampai secapeknya kita aja, tapi itu belum ketemu. Waktunya sangat, pokoknya dari jam 9 kita setar ya sampai jam 12 capek, istirahat apa, pokoknya udah bete, udah ngerasain bete. Pas udah ketemu matahari yang udah kelihatan sore tuh kan, udah mau maghrib, kita itu udah gelisah tuh. Pas maghrib udah gelisah. Waduh ini jalan gimana nih, Man? Saya panggilnya itu yang namanya si Oman kan. Man ini gimana jalan ini udah gelap begini loh ini. Ini harus nyampe ke asrama ini, kalau nggak sampai ini ya Allah ini sampai tengah malam loh ini, saya bilang. Soalnya waktu kita jalan itu dari pagi jam 9, pokoknya batasnya pokoknya jalan harus kelihatan. Nah mungkin ya pas setelah kejadian itu, artinya sebelum kejadian ya itu kebingungan karena saking paniknya berdua. Ini gimana, sama-sama panik, saya juga panik, teman saya juga panik. Ini nggak tahu jalan arah keluar. Yang aneh orang pribumi pada nggak ada gitu kan. Nggak tahu itu perasaan kita itu nggak ada gitu ya, kayak mungkin matanya ditutup berdua itu. Gitu. Kayak nggak ngelihat padahal mungkin ada lalu lalang
Ya itu ya akhirnya pas ketemu puncak yang dari atas itu kan. Yang dari atas itu tahu-tahu udah di atas kita. Nah pas turunnya itu kan susah. Pas nyari turun itu saking cepetnya pas ketemu puncak itu turun. Lah itulah kejadian kecelakaan nabrak kenceng ke tembok itu sampai sepedanya itu jadi dua, jadi begini udah patah. Kayak apa itu ngepres gitu? Ngepres iya, kayak dipres begitu. Pas giliran kecelakaan itu kita guling tuh. Itu kan istilahnya tanah begini kan guling tuh secara otomatis kan. Guling saya sampai teriak, "Ya Allah." Sampai istighfar, "Ya Allah," minta selamat kan. Nah teman saya tahu-tahu dikira mati, tahu-tahu pingsan tuh. Itu tembok sampai hancur, tembok yang pembatas itu kan. Yang kan pas belokan itu. Tahu-tahu orang pribumi pada keluar semua. Ada apa katanya. "Ya Allah." Wah, ini biasanya mati nih katanya. Digotong tuh. Itu masih pingsan, lama aja saya nangis itu. Yang temen Om ya? Nangis ya. Ini gimana ini ya Allah? Ini rumah sakit ada nggak di sini? Oh di sini nggak ada rumah sakit, adanya di kota. Ini kan gunung. Akhirnya nunggu ini aja, nunggu sadar katanya kan. Lama itu nunggu sadar, lama banget saya nangis itu. Ya Allah gimana itu tanggung jawab saya nih, ntar kalau ada apa-apa kan udah sepedanya hancur. Pokoknya udah nggak bisa dipakai, udah hancur aja. Terus teman saya pingsan belum nggak sembuh. Nah akhirnya orang pribumi itu, yang orang tuh yang udah pengalaman dikasih lah itu kayak olesan remason, nggak tahu itu apa ya, minyak kayu putih. Gitu. Terus diginiin aja. Nah lama kelamaan akhirnya sadar dia. Kenapa sadar? Takutnya gila kan, takutnya nggak kenal saya apa enggak. Tahu-tahu, "Gus, kamu lagi ngapain?" Tuh. Oh, alhamdulillah dia udah sadar. Baru diminumin jamu yang telur itu. Nah orang pribumi gini, "Ya Allah alhamdulillah teman kamu masih hidup di sini mah. Ini mah buat ini tumbalnya orang pasti mati di sini, orang yang kecelakaan pasti matinya. Pasti lewat terus. Pasti lewat. Ini alhamdulillah masih ada umur," kata dia. Kata, "Ya Allah langsung. Kamu mau kemana Dek?" "Enggak, saya dari pondok pesantren Petuk mau pulang. Cuma nggak tahu arah Bu, sampai ini udah tengah malam. Kamu gimana mau pulang? Jalanan juga ini nggak ada lampu. Ya udah kamu nginep aja dulu." "Enggak, saya nggak takut dicari sama pengurus gitu kan." Ya udahlah akhirnya di situ tuh dulu tuh. Tahu-tahu udah sampai malam jam 12 tuh. Jam 12 malam dikasih kopi, suruh makan, suruh apa istirahat dulu lah. Lama, ya Allah kok sampai pagi sampai malam. Hitungannya sehari lah mungkin ya. Iya, seharian ya. Sehari. Ya udah kita pasar di situ, alhamdulillah yang penting teman saya selamat. Pokoknya yang itu yang pas kecelakaan itu kan waktu masih pingsan itu saya dengar ada yang nakut-nakutin, "Ini mati kali." Saya ketakutan saya, soalnya banyak orang di sini mati, banyak yang nggak selamat karena kan jalanan tajam banget begitu tuh. Iya. Terus kalau boleh tahu itu luka-luka parah gak Om sama temen Om? Kalau saya cuma lecet aja, sama sarung sobek, pada sobek. Oh pakai sarung? Iya, pakai sarung. Pakai seragam itu ya, maksudnya pesantren, baju pesantren gitu, abis dari mondok iya, gitu ya? Istilah pas lagi kalau hari Jumat itu malam Jumat itu. Lagi yang ngide banget sih Nail. Malam Jumat itu kan libur, kalau di pondok tuh malam Jumat libur. Oh libur. Nah mumpung libur kita jalan-jalan gitu maksudnya. Karena kan kalau orang pondokan itu kalau libur hari Jumat bukan hari Minggu. Iya. Terus gitu. itu keadaan temen Om tuh setelah jatuh tuh apakah ada berdarah di bagian kepala? Ya pokoknya ada yang kesleo, terus akhirnya tetap diurut di situ. Nunggu badan pada enak. Nunggu terus lama belum pulang tuh. Terus nanya, "Ibu maaf Pak, ini kalau arah mau pulang kemana?" "Nggak usah, ntar aja, ntar saya anterin gitu." Anterin aja, ntar ada agak siang aja katanya. Ya pokoknya nunggu, jangan terlalu inilah pokoknya. Saya takut kalau siang ntar takut diomelin sama pengurus. Ya udah ntar pokoknya agak gelap-gelap aja, yang penting jangan ketemu siang, ntar malu, malah ntar kena takzir sama pengurus, jadi ketahuan gitu. Udah sepedanya hancur, ntar gantinya gimana kan gitu kan. Ya akhirnya untungnya yang punya sepeda itu bijaksana. Pas ya itu mah belum pulang itu kan. Karena kita merasa ketakutan aja, untung udah diselamatin sama orang pribumi kan. Nah pas ngobrol-ngobrol aslinya dari mana, saya dari Jakarta. Oh terus kamu di sini udah lama kata dia. Enggak, saya baru.
kok berani amat kamu jalan-jalan ke sini. Ini santri baru ada santri yang jalan-jalan naik sepeda ke sini. Yang naik motor aja ke sini banyak yang mati, nabrak. Mobil, motor. Pada nggak selamat ya. Banyak yang nggak selamat. Ini alhamdulillah mungkin karena kamu santri Allah ngelindungin teman kamu hidup gitu loh. Banyak yang mati di sini jarang. Pokoknya ini kan namanya apa namanya itu jalan yang tulisan tengkorak itu namanya apa itu pokoknya. Apa itu? Jalan kematian artinya di situ. Udah ada rambu-rambu tengkorak. Oh, warning gitu. Warning iya. Iya. Ada tengkoraknya itu, di pojoknya itu. Mungkin udah ada larangannya untuk kesana. Untuk larangan, gitu. Iya. Ini baru ada nih santri ke sini, kok hidup gitu kata dia. Ya Allah nakutin katanya. Aduh, gimana ini? Janganlah Pak, jangan mati, ini mati urusan Allah kata. Orang kita juga ke sini kan niatnya refreshing mumpung libur gitu, cuma kan liburnya hari Jumat aja. Gitu. Iya. Terus itu gimana tuh keadaannya, kan masih di rumah si ibu ini nih. Orang pribumi, iya. Belum diantar pulang. Belum. Pas mau diantar pulang jam berapa tuh? Itu pas pulang pas adzan subuh diantar pulang, iya. Karena saya nggak mau sampai kesiangan. Kalau jam 7 kan udah banyak santri yang lewat kan, ntar pada geger gitu kan. Ya akhirnya diantar lah pakai mobil ospa kalau nggak salah ya itu. Yang mobil yang sawah itu lah taruh di situ. Dianterin lah sampai ke sono ya jam 5-an. Pokoknya masih pagi. Ya alhamdulillah. Ya pas ketemu di situ ya sama yang punya sepeda ngobrol ini kan. Kenapa? Dianterin lah. Nah, yang anehnya itu, yang ending yang anehnya, kenapa kok dari awal nggak ada pribumi yang saya pikirin itu? Iya ya. Dari awal, pas giliran kita teman saya kecelakaan, orang pribumi pada keluar semua. Itu yang kelihatan gitu banyak rumah-rumah. Iya, banyak rumah, banyak rumah pada keluar semua. Terus bunyi suara kecelakaan ya tahu, ada yang teriak, Allahu Akbar kan teriak begitu, bisa tahu. Ya intinya nggak tahu pokoknya apa yang perjalanan yang awal itu sebenarnya udah larangan, saya juga nggak ngerti. Karena ya dulu kan masih jiwa muda, masih nakal-nakalnya, pengen kepo, intinya pengen tahu aja gitu kan. Jadi yang nggak ngerti yang namanya itu bahasa isyarat, yang daun itu larangan apa gimana nggak ngerti. Soalnya sepengalaman saya pas setelah kesininya dikaji, oh ternyata daun itu sebuah filosofi simbol bahwa manusia itu nggak boleh kalau ya ini namanya kan kode alam ya. Itu dalam itu kan udah diterangin pokoknya itu ya kita harus baca alam. Harus baca alam istilahnya itu berarti kita nggak boleh dilewatin, harus muter kemana gitu. Iya. Gitu. Mungkin kan jadi si pelepah daun itu kan jatuhnya pas di hadapan kita gitu ya, bukan di belakang. Jadi kan otomatis kalau kita mau ke situ mesti ngelewatin dia, ngelangkahin. Tapi jadi, jadi kayak mungkin kayak portal kali, lu jangan lewat sini, ini ditutup gitu. Ya dari hasil dari perjalanan kita istilahnya ke gunung, ya alhamdulillah kita dapat ilmu banyak. Ternyata kita harus ngaji alam gitu loh. Jadi intinya kita belajar lah, setiap mau ada apa kita itu di depan mata jawabannya, yaitu alhamdulillah dapat jawaban dan dapat ilmu. Dan saya juga belajar sama temen dan saling tukar pikiran gitu kan. Ya alhamdulillah dari situ dapat kemanfaatan yang apa yang kita jalanin perjalanan itu. Ya mungkin bisa jadi juga kalau dari pandangan Lala, Om dan teman Om ini pas di saat pelepah itu jatuh, mungkin itu terus kan Om lanjut jalan, udah masuk ke dunianya mereka. Jadi mungkin di pandangan Om ini nggak ada orang gitu loh, ya kan? Kok nggak ada warga? Kayaknya mungkin bisa jadi nyari tumbal juga kali ya. Nah mungkin bisa. Kenapa? Jadi. Harusnya kan kalau memang nggak dicari tumbal, itu rumah penduduk ada, tapi saya ngeliat nggak ada. Nah itu bisa jadi di penglihatan Om di Halimunin, padahal warga segitu ada, mungkin ya beberapa penduduk ada, tapi di mata Om dan teman Om itu kok sepi, nggak ada orang. Padahal tuh orang ada, mungkin orang juga ngeliat kok nih orang nanjak terus nih, naik terus nih, mungkin warga berpikiran begitu juga. Mungkin gitu. Kok ada, ya mungkin yang lihat mungkin ditutupin sama gaib kali ya. Saya ditutupin sama gaibnya biar nggak ngeliat pribumi.
dan biar istilahnya kesasar nggak bisa nanya kan gitu kan. Dan kalau pribumi ngelihat mungkin ya Mungkin ngelihat cuma aneh aja. Kok ada 2 orang pakai sarung gitu kan. Kemana gitu. Iya, benar-benar. Jadi dilihat mungkin begitu ya, mau ngomong gimana ya, itu namanya yang namanya gaib ya, bisa aja untuk bisa ngancurin istilahnya manusia supaya biar celaka kan gitu kan ya. Iya. Nah terus selepas udah nyampe nih ke pondok pesantren, itu ada apa sih, maksudnya obrolan gak, atau kayak kemarin kejadian nih gini ke teman-teman, atau teman-teman pada nanyain emang bener ya lu habis dari sana kayak gitu? Ya kaget, itu sepeda kok hancur begitu, kenapa langsung ditembak? Yang nanya siapa tuh? Ya teman-teman. Kamu kenapa itu sepeda kok bisa kayak gitu, jadi kelepit kayak dompet gitu. Waduh, panjang ceritanya. Kenapa? Nabrak di atas gunung gitu. Nah akhirnya kita diurut berdua tuh sama tukang urut yang patah tulang di situ kan. Teman saya juga kakinya pincang tuh kan, sama saya juga pada lecet semua, pincang terus kakinya pincang juga, sama orang istilahnya di jurang guling-guling begitu kan, ya kebanting-banting sampai teriak kan, sampai teriak. Akhirnya diurut itu seminggu ya, agak lumayan lah, kita kaki pincang apa kan. Nah cuma urusan sepedanya itu ya resikonya ya ganti, tanggung jawab berdua kan, diganti. Cuma untung keamanan nggak sampai tahu. Yang tahu paling teman-teman sekolahnya, yang teman-teman satu asrama. Ya tolong dirahasiain biar jangan sampai ketahuan kan gitu kan, namanya anak baru kan. Ya alhamdulillahnya ya ketolong dari orang pribuminya, pas kecelakaan bisa dianterin. Terus pas nyampe tujuan, orang yang punya sepeda pun sincai, istilahnya bisa maklumin gitu kan. Ngertiin gitu. Dan poin paling pentingnya tuh alhamdulillahnya ya selamat dua-duanya gitu. Karena kan memang pribumi di sana ngomong sendiri, ini mah nggak bakal ada yang selamat gitu. Iya, saya sadar-sadarnya itu pas ketika ada gambar tengkoraknya itu. Oh pantesan ditulis tengkorak. Cuma kan waktu kejadian saya nggak ngelihat itu ada warning gambar tengkorak. Kayak yang nggak boleh lewat gitu ya gitu. Tapi aneh itu yang di pengkolan yang kejadian kecelakaan itu ada tembok penghalang. Apa itu nggak tahu, itu sengaja dibikin tembok kayak apa tuh namanya tuh, tembok pembatas ke jurang gitu loh. Itu kan kesananya ke jurang itu. Jurang karena di ujung sebegini, kalau naik itu begitu. Kalau saya sepeda ya jalan nyeruntul aja tanpa digenjot. Gitu, tanpa digenjot udah jalan sendiri. Serem ya. Gitu. Nah makanya rem aja sampai nggak bisa ngendaliin. Yang anehnya, saya bilang rem, udah direm tapi ini jalan terus. Sampai saya begini nggak bisa. Sampai itu di jalan itu udah panik, udah teriak, itu direm nggak bisa, ini jalan nyeruntul terus katanya. Nyeruntul, waduh gimana nih. Pas nyeruntul itu nabrak itu, lah kesononya mungkin jurang, makanya ditutup tembok pembatas. Tapi kan katanya tadi bilang sampai roboh ya itu. Iya, itunya sampai roboh, kencangnya minta ampun, sampai orang pribumi pada keluar semua. Ampun itu. Bunyi jedak gitu, sampai hancur itu sepeda, bener-bener hancur kayak dibanting begitu. Nah, terus pas udah ngalamin kayak begini ya kan, yang kejadian kemarinnya itu yang sampai guling-guling itu, ada nggak setelah berapa harinya selama di pondok pesantren kayak didatengin sosok atau apa gitu, atau ada sosok yang menghampiri setelah kejadian itu? Oh itu temen paling, ya temen, kayaknya yang temen saya yang bawa itu. Jadi kata dia gini, saya ngelihat di situ pokoknya banyak yang aneh Gus, cuma saya orangnya bandel, padahal itu udah udah ada larangan, kamu nggak boleh lewat situ gitu loh. Karena ya mungkin nggak tahu itu karena ada unsur apa di Gunung Wilis itu, saya nggak ngerti. Ya intinya saya penasaran berdua itu Gunung Wilis ada apa sih gitu, kok indah banget dari bawah ngeliat ke atas gitu. Iya gitu ya. Saking indahnya saya penasaran sampai naik ke sana, tapi nyatanya di sana disasarin gitu aja intinya. Disasarin, pokoknya dibikin bingung, nggak tahu apa suruh tinggal di sana juga nggak ngerti berdua itu. Iya ya. Kayaknya mungkin berdua suruh tinggal di atas gunung. Ya, kalau kan ini mah jadi warga gaibnya di karena sana, masuk dunia lain. Guru saya pribadi begini,
ya nggak perlu disebut kali ya, guru besar saya. Itu gurunya tapaknya di Gunung Wilis. Pas saya ngeliat sejarah cerita, nanya-nanya ke santri-santrinya, itu tapaknya di Gunung Wilis. Yang pendekar itu istilah guru yang itulah. Ya mungkin nggak tahu itu apa, suruh tinggal di situ juga nggak ngerti. Karena kan pertama tapak itu ada di Gunung Wilis intinya. Sebelum ke Cirebon kan, sebelum ke Cirebon ke Gunung Wilis dulu kan, bapaknya aslinya orang Gunung Wilis, berguru ke abahnya, gitu. Serem juga sih ya, sampai dibikin celaka seperti itu, bahkan mungkin mau jadiin tumbal. Mungkin kalau amit-amit ya, iya, ini nggak bakal bisa jadi cerita lah itu. Bener, itu yang tadinya saya lupa cerita itu, mau cerita ke siapa saya bingung itu. Serem banget soalnya, aku sempat kayak kebawa ya, kebawa ke cerita itu, cuman kayak berusaha jangan dulu deh, jangan dulu gitu, karena memang ada energi besar gitu. Makanya ini apakah ada sangkut pautnya dengan cerita Om Agus ya kan, yang menceritakan gunung ini, karena memang aku ngerasa di namanya setiap tempat, setiap gunung itu pasti ada yang ngejagain, atau lembutnya ibaratnya ya, istilahnya yang makhluk ya, makhluk yang memang benar-benar nih kamu pegang daerah sini gitu. Nah itu memang dia kayak yang energinya tuh sangat, kalau bisa jangan sampai ada orang yang datang ke situ, mau itu untuk melihat pemandangan atau apa, karena sosok-sosok liar yang bukan asli sananya itu udah bahaya banget. Takutnya kan sosok yang aslinya mah mungkin dia nggak gimana-gimana, tapi ada aja orang yang misalkan dia punya sesuatu dibuang ke gunung sana untuk lu cari tumbal asal-asal aja di sini. Itu bisa nggak sih kayak gitu? Bisa jadi begitu sih ya. Karena yang namanya gaib, kita kadang yang mau dituju itu korban itu nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Makanya kenapa kadang orang yang paham, udah kamu jangan, karena tahu gaib itu mau apa, mau mencelakain kita tahu. Ya berhubung kita masih dalam proses belajar, ya mungkin lewat isyarat itu, isyarat itu tetap aja nggak tahu. Cuma kalau memang itu ya udah fatal intinya, udah fatal tentang kematian, pokoknya nggak jauh dari kematian. Nggak tahu dapat isyarat seperti apa gitu. Balik lagi nih ke topik, kan Om Agus bilang ke atas gunung itu naik sepeda. Nah kalau boleh tahu tuh sepedanya dibawa apa ditaruh atau gimana, kan itu ngedaki, jalan kaki kan gitu? Iya di bawah, pakai sepeda. Kalau jalan kaki perasaan ntar sepedanya jadi bingung kan. Jadi intinya saya pakai sepeda gitu. Itu kan bisa naik ke atas? Yang nggak tahu, orang berdua aja bingung. Yang penting karena kita niat ngibur, asal jalan aja, yang penting bisa naik ke atas gitu. Apa mungkin dalam pengaruh jin kali ya? Nggak tahu ya. Terus yang anehnya itu juga nggak ngerasa capek. Masa sih? Pas naiknya itu nggak rasa capek. Gitu. Iya, saya sadar. Tahu udah di atas. Di atas gitu. Nah terus pas di atas itu udah niat pulang, kebingungan aja mau pulang gimana. Nggak ada. Yang penting kita niat itu tujuan sampai ke tempat aja, biar pulang gimana caranya kan gitu kan. Nggak ada selama di atas ngeliat eksistensi sosok astral, nggak ada gitu? Nggak ada, sepi. Bahkan yang dibikin itu berdua itu kayak orang linglung. Kayak orang linglung aja. Saya nanya ke temen, bingung. Temen nanya ke saya juga bingung. Saling bingung. Sama-sama berdua bingung. Terus anehnya saya juga, apa benar ini gunung hutan nggak ada pribumi? Saya sampai berdua juga bingung, nggak ada pribumi kayaknya, ada berdua ini nggak ada, mau nanya ke siapa gitu kan. Ya, jadi intinya mah gitu ya, di atas gunung tuh dibikin linglung. Iya dibikin linglung. Selama naik juga nggak ada kendala atau nggak ngerasa berat ya, jadi kayak lancar aja gitu. Ya intinya panik berdua tuh. Paniknya ini apa kita berdua bisa pulang ya? Intinya sama-sama nggak tahu jalan. Itu karena saking lamanya di atas. Nah pas sadar-sadar itu kita takut pas udah gelap, udah waktunya maghrib. Nah terus kan pas mau turun nih, itu yang bawa sepeda kan temen ya? Masih temen ya. Nah itu sebelum kejadian kecelakaan itu ada sesuatu nggak, firasat atau ada yang bikin oleng atau apa gitu?
Apa memang karena jalanannya dia pas sadar nih kok diguduk-guduk gitu? Iya, itu jalanan itu kayak ada yang dorong aja. Apa itu nggak tahu, itu turunan terlalu tajam, nggak ngerti, itu saking cepetnya itu jalan itu. Jadi mau arah pulang tapi bingung. Pokoknya intinya itu jalan arah pulang itu nggak tahu. Pas tahu-tahu udah kejadian pingsan, terus orang-orang pribumi itu pada keluar. Seandainya mungkin nggak ketemu orang pribumi, kita nggak bisa pulang. Terus nggak ada yang nolongin, ya udah sampai besok lagi saya di situ. Iya, bisa jadi penghuni di sana. Iya, ya? Sampai besok lagi masih panjang. Iya, masih panjang. Masih nyari jalan gitu loh maksudnya loh. Iya, benar-benar. Dan tadi kan juga dibilang kalau misalkan ini mah udah fatal gitu ya. Makanya orang pribumi kayak gini, ini aneh. Biasanya orang yang lewat sini banyak yang mati kalau udah kena kecelakaan. Berarti kan si gaibnya itu kayak nutupin orang pribumi itu seakan-akan nggak ada. Iya. Padahal mungkin orang pribuminya memang ada. Ada, mungkin mata kita nggak ngelihat. Istilahnya nyari apa tuh nggak matanya ditutup gitu kan. Iya. Nah kan tadi yang udah aku tanya, nah terus memang dari situ nggak ada gangguan-gangguan gaib. Nah yang tadi ini Lala tanyain juga, yang setelah pulang dari sana apa didatengin lewat mimpi atau apa gitu? Kalau mimpi berdua ya kayaknya masa bodoh aja gitu kan. Ya intinya kenapa itu jalanan yang anehnya itu kayak halus aja intinya ya. Kok bisa nyampe ke sana kita berdua loh. Terus giliran udah nyampe ke puncak sampai ke tujuan, kenapa kok bingung? Terus nggak bisa tahu arah pulang. Berdua itu ya mending kalau sendiri kan dibilang orang gila kan. Tapi kalau berdua kan masa gila bersama kan nggak mungkin. Jadi intinya kayak bikin kayak orang linglung di situ. Kayak orang sama-sama linglung. Saya nanya ke teman linglung, saya nggak tahu tempatnya di mana, nggak ngerti gitu. Ya alhamdulillahnya aja ya, selamat. Jadi kan bisa cerita ke teman-teman juga pengalamannya. Iya. Nah terus selain itu, kalau boleh tahu kesehariannya apa aja sih Om Agus nih? Ya kesehariannya ya yang ngaji, kadang ya belajar ya kayak gitu. Untuk biasanya hari-hari libur itu untuk latihan kayak tirakat begitu kan. Apa yang dikasih ya kita amalin kan gitu kan. Jadi biasanya kan kayak lelakon gitu kan. Kita ngamalin apa nih? Ntar praktek hari Jumat gitu. Prakteknya kayak apa tuh kalau boleh tahu? Iya, kalau semua Selasa mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, lah berarti kan udah selesai tuh. Nah nanti kita masuk enggaknya tuh kita latihan pas malam Jumatnya gitu. Sedangkan malam Jumat kita udah jalan-jalan ke gunung, seharusnya kan itu Jumat itu praktek untuk yang apa yang kita amalin gitu. Yang mungkin kena apesnya juga nggak ngerti kayak kan. Aduh serem juga. Nah ini kan aku mau tanya yang sepengalaman Om Agus masih pesantren ya. Kalau pesantren itu berarti apa? SMP apa SMA tuh kok kayak gitu? Kalau itu peringkatnya peringkat kayak ibtidah kan, ya istilahnya ada SMP, sanawiyah, aliyah gitu ya. Cuma kan dari hal pendidikannya itu pendidikan agama, artinya khusus kitab kuning gitu. Yang di situ kan kalau zaman dulu waktu di Jawa Timur itu kan masih pakai bahasa, diajarin ilmu-ilmu kebatinan. Ya mungkin ada silsil ataupun ada alamat yang tadi ke Gunung Wilis tadi, karena saya ngedalamin ilmu hikmah. Bisa jadi kayak memang jalannya ke situ ya. Ya. Pas tahu-tahu saya tanya sejarah kan, oh ternyata guru saya yang dapat amalan ini, yang amalan ini itu tinggalnya di Gunung Wilis. Nah sampai saya tirakatin, ternyata berhasil. Yang dari amalan itu ternyata abahnya itu tinggal di Gunung Wilis waktu tapaknya itu. Waktu tapak sebenarnya ada itu ada makam. Ya mungkin karena saya waktu itu masih nakal-nakalnya, ya udah sebenarnya larangan ada. Ziarah itu sama sekali nggak ziarah, padahal ada makam. Orang lagi linglung? Iya, linglung berdua, sama-sama linglung. Iya benar-benar. Jadi kalau semua etika gaib kan bahasanya kita permisi dulu ke ahli kubur yang di situ siapa, supaya nggak bingung. Nah kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu itu cuma isyarat apa gimana. Ya setelah sadar, pas setelah kejadian itu antar santri, antar teman-teman santri cerita, oh itu
guru yang punya amalan itu di Gunung Wilis. Masa saya sampai penasaran, masa iya sih tapanya di Gunung Wilis? Iya, kata, oh yang punya amalan ini, iya. Akhirnya saya praktekin tuh yang dari amalan itu, yang dari namanya Lembu Skilan, Brojo Musti, terus apa tuh? Sepi angin artinya apa tuh namanya tuh? Puter giling itu. Cuma kalau puter giling bahasanya udah kayak bahasa kayak orang-orang perdukunan. Padahal emang di dukunnya ada, cuma itu emang ilmu kalangan santri. Ya semua udah dipelajarin, udah pada tahu lah istilahnya. Kalau tahun-tahun dulu orang-orang santri dulu pasti tahu. Kalau orang sekarang nggak tahu udah mungkin. Karena mungkin kayaknya orang sepuhnya udah pada nggak ada. Jadi aku tahu itu tadi yang beberapa diomongin karena kan Bapak juga sama. Oh gitu. Bapak ngasih tahu ke aku semua itu. Apalagi yang tadi terakhir disebutin Sayopi Angin. Jadi dari itulah saya kenapa senang jalan-jalan ke gunung-gunung. Mungkin pengaruh dari amalan menurut saya itu. Iya, bisa jadi ya. Dan juga di gunung juga lebih tenang ya, lebih ke alam gitu. Cuma kan karena dulu karena mungkin masih bocah, penasaran, ya udah kita jalani setiap dapat amalan ini. Kadang saking gobloknya kenapa? Brojo Musti itu tuh batu yang gede kita hantem. Hah? Dihantem gimana maksudnya? Iya latihannya di gunung gitu kan, diajar. Tapi ternyata bukan prakteknya bukan seperti itu. Praktek istilahnya kayak Brojo Musti itu biasanya pakai latihan dasar itu kan pakai keramik, marmer yang tebal segini, bukan batu. Lah batu diajar itu yang batu kali yang nggak bakalan hancur. Tangannya yang sakit. Tahu-taunya pas proses awal dikasih tahu sama guru bukan seperti itu. Ya karena kita masih pendidikan awal ya. Cuma pas dipraktekin begini pelan doang hancur ya. Ya itu sampai ngedalamin itu terus sampai makan beling apa kan. Wih, makan beling debus gitu. Iya. Ya dari silet. Dari silet beling apa kan apa aja kayak gitu. Ya dari situlah pokoknya ya kita penasaran ilmu-ilmu aja bisa bener enggak sih gitu. Itu selama pesantren, selama mondok tuh. Iya. Tuh kalau boleh tahu lulus mondok itu tahun berapa tuh? Tahun 98. Wih, 98. 98 saya masuk dari tahun 92. 98 pindahan dari Jakarta, saya di Jakarta tahun 89 kan lulus SD. Lulus SD sampai tahun 98 ya. 98 aku masih main-main di surga. 98 terus sampai tahun 2000 saya lelana. Apa tuh lelana? Menjajakin kemana aja perjalanan. Jadi yang 98 ya kita masih proses mau lulusan. 1 tahun saya mengajar di pondok, pindah ya pokoknya yang 1 tahun lagi sebelum pulang kan ngajar 1 tahun. Jadi tahun 99. Tahun 2000-nya saya lang-lang buana kemana aja. Ngider ya? Ya ngider ke pondok-pondok lain gitu. Oh ngajar juga sama? Kalau itu enggak, cuma istilahnya ngambil keberkahan, ketemu sesepuh-sesepuh kiai-kiai yang masih hidup ya. Termasuk gurunya Soekarno. Alhamdulillah ketemu waktu itu umur 150 tahun. Nah di situ saya dikasih ijazah amalan Toreko Asroriyah namanya. Baru saya diomelin abis sama guru Toreko itu. Kenapa itu? Pas setelah saya kan saking namanya anak muda ya, saking nakalnya saya nggak punya adab lah intinya. Dapat ijazahan kubro amalan perdukunan itu banyaknya segini. Ya itu 3 santri dari Jawa Timur ke Petarungan keliling udah dapat amalan banyak segini nih. Maksud tujuan itu mau nanya, Pak Kiai, amalan apa yang bagus untuk saya amalin? Dibukalah itu kita persatu. Masya Allah kamu harus syahadat lagi katanya. Kenapa itu? Kata Pak Kiai, kamu amalannya udah kamu kasih ini, harus suruh tirakat tuh sama Pak Kiai. Karena itu udah ini jangan diamalin dulu, belum kuat kamu, belum sanggup. Yang penting kamu udah kuat, yang penting kamu udah punya dan ijazah yang suatu saat ini. Kalau masih muda jangan sekali-kali ngamalin, banyak yang gila gitu kan, ngeblank. Karena kayak yang memang ibaratnya nggak sesuai kapasitas gitu ya. Nah akhirnya saya tirakat tuh di situ tuh. Nah pas tirakat, istilahnya makan apa tuh,
makan nasi putih, bukan nasi putih satu piring sama garam sama apa tuh cabai rawit 3 biji itu di bawah goa. Di bawah goa itu banyak yang ganggu, perempuan. Perempuan, waduh cakep-cakep. Aduh, iman saya nggak kuat coy. Itu hantu apa Nggak nyata? tahu, nyata. Tapi kalau lagi tirakat kan puasa bisu kita. Nggak boleh ngomong. Kalau ngomong batal. Jadi selama digodain, iya godaannya perempuan sengaja. Sengaja itu perempuan, masya Allah. Ada yang lutik begitu tuh. Terus Mas, ya suara berbentuk suara bener. Itu baru yang namanya saya pas tirakat itu baru ketemu wujud asli perempuan, cakepnya minta ampun. Tapi bukan serem. Ya karena supaya kita tuh batal puasanya. Iya. Dan Alhamdulillah saya lulus sampai seminggu saya. Seminggu, tapi saya di dalam mimpi itu ketemu, maaf ya bukannya kita mau cerita tentang ini. Saya nanya, itu ada kakek-kakek di kali pakaian hitam, caping gede tuh kayak pengangon sawah. iya. Nah di situ saya deketin salaman, saya alhamdulillah keterima. Cuma nggak nyebut nama. Cuma ini siapa? Kok orang gede banget tinggi, terus ganteng, bewok kan di kali lagi begini, lagi kayak inilah sila sambil kayak wirid begitu. Saya samperin, saya salaman gitu. Nah itu selama tirakat saya ngimpi ketemu beliau itu. Berikutnya lagi saya kelelep di tengah laut. Selama berturut-turut tuh ngimpi air, pokoknya kelelep di tengah laut. Berikutnya lagi setelah ini ngimpi lagi Ratu Kidul. Ratu Kidul tuh. Nah setelah Ratu Kidul ketemu Soekarno, sholat jamaah bareng. Itu semua Soekarno semua. Tadinya saya nggak tahu. Akhirnya pas ngimpi selesai puasa tuh, udah tuh ada yang nepak kenceng. Berarti kalau ada yang nepak kenceng berarti puasa udah selesai. Dar langsung kaget, astagfirullahaladzim, ya Allah. Langsung udah, oh nggak ada orang ternyata. Ya Allah, ternyata bener apa yang diomongin, kalau memang benar-benar ini saya udah selesai berarti ada yang nepak. Udah akhirnya saya udah kan laporan sama Pak Yai. Si aku suruh ke rumah Mbah Yai, ya ceritain lah, kamu selama tirakat mimpi apa? Saya mimpi ketemu kayak Syekh, baju hitam semua, terus kayak caping sawah gitu kan. Akhirnya disebut, oh itu namanya Syekh Subakir. Nah, baru dijawab. Yang jawab pokoknya kayak kalau saya cuma cerita aja. Oh itu Syekh Subakir, berarti kamu udah diterima ilmunya. Nah, terus ngimpi apa lagi? Saya ngimpi Ratu Kidul. Insya Allah rezeki kamu dibikin gampang. Amin. Nah, terus ngimpi apa lagi? Saya ngimpi tenggelam di tengah laut. Oh alhamdulillah kamu dapat laduni. Itu tanpa belajar kamu insya Allah bisa. Kata Pak Yai. Alhamdulillah Pak Yai minta ridhonya. Ya. Terus ngimpi apa lagi? Terakhir saya ngimpi sholat jamaah bareng sama Soekarno. Oh kamu ketemu Soekarno? Iya. Iya Soekarno murid saya. Kata Pak. Nah, iya. Pas saya ngomong Soekarno itu murid saya dulu di sini tirakatnya. Tirakat bisu namanya. Masya Allah, Pak Yai alhamdulillah nyambung. Kalau boleh tahu tuh pas pada waktu itu umur berapa Pak Yai itu? Pak Yai umur 140-an, hampir 150. Itu yang gurunya presiden pertama? Soekarno, iya. Sedangkan Soekarno kan meninggal paling umur berapa? 60 apa 70 itu kalau perkiraan tuh. Nah itu, ya pokoknya Soekarno itu kan masih muda lah. Ketika Soekarno umur segitu ya pokoknya meninggalnya umur 80 tahun kalau nggak salah Soekarno itu kan. Nah sedangkan dia waktu itu umur 140 tahun pas saya lulus tahun 99. 99 aku baru nangis. Iya baru ceprot gitu. Gitu. Nah dari situlah saya dapat pelajaran banyak alhamdulillah. Ya dari hasil perjalanan Gunung Wilis. Iya benar ya. Gitu. Yang walaupun awalnya ada ya banyak lah seperti kecelakaan, tapi di balik itu ada hikmahnya ya, ada sekarang-sekarangnya positif jadinya gitu. Ya pokoknya dapat amalan ijazah itu ya intinya belum waktunya kamu ngamalin setelah laporan ke
istilahnya Kiai Jawa Barat, ulama Jawa Barat, alhamdulillah dapat jawaban. Bisa dapat jawaban ya, alhamdulillah bisa ngobatin orang gila. Karena ngelihat pertama kan lihat dulu kan, oh Pak Kiai ngobatin orang gila begini, dilelepin ke empang, ya udah bantuin ya lama-lama bisa. Kalau di Bogor kan itu airnya pakai air terjun. Jadi air kalau buat ngobatin pakai air, jadi langsung ke air dia. Begitu. Ya di situ ketemu yang namanya Masjid Jin. Masjid Jin sampai sekarang masih ada. Itu nyata apa? Nyata, akhirnya ada. Namanya Masjid Jin. Iya, tapi di situ ada batu lempengan gede. Di situ ditulis, ada tulisannya dari Kiai itu dikasih namanya Masjid Jin. Ada asal usulnya nggak kenapa bisa dikasih nama itu? Ya karena di situ setiap malamnya banyak yang suara takbir, suara orang-orang ibadah gitu kan. Ada orang yang sholat. Gitu. Bukan yang gaibnya gitu? Ya gaib. Oh, gaibnya, gaib yang istilahnya yang jin yang muslim gitu. Karena kan di situ kali, tempatnya kali dan ada batu lempengan. Nah yang lihat itu cuma Kiai, yang Kiai itu yang lihat. Makanya yang ngasih nama Masjid Jin itu Pak Kiai. Ya karena itu gaibnya jin yang muslim, santri-santrinya gitu. Nah dengan dari situ alhamdulillah saya kelihat hasil daripada proses tirakat. Bener-bener nyata saya dilihatin Ratu Kidul Kencana Emas. Dan dengan sadar saya ngelihat dengan mata saya pribadi, nggak pakai mimpi sekarang, langsung nyata. Jadi pas posisi saya lagi ngerokok di depan, tadinya lagi nyantai kan tahun baru. Itu pertama datangnya Ratu Kidul itu angin gede kan, was. Saya masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam saya ganti posisi, ngopi pindah. Posisi lagi ngerokok masih. Ngerokok itu ada suara kerincing. Saya bingung itu suara apa ya? Kok ada suara itu bunyi kludak. Wah, kok ada delman lewat ke sini? Saya tuh nggak ini, pokoknya tertuju ke dia. Ternyata cerita gaib itu yang alam dunia itu dilupain. Nggak ada kepikiran alam dunia. Yang tertuju ya yang kita di depan itu. Nah itu baru saya ngeliat tuh. Setelah tirakat itu saya lihat. Bener-bener Masya Allah, luar biasa, cantik yang nggak ada di dunia. Cantiknya luar biasa. Ini mahkota emas semua. Nah itu yang kudanya kuda putih. Kuda putih sama kencananya emas semua. Saya kan suka miara burung tuh ya. Kayak burung perkutut, terus burung-burung ocehan tuh. Kenapa kok bisa tahu itu? Yang tahu saya dan burung. Itu ngelewatin saya tuh Ratu Kidul sambil ngeliatin senyum. Saya liatin begini. Cuma saya nyebut Allah karena guru saya pernah ngomong begini yang dari Gunung Wilis itu. Nah alamat yang dari Gunung Wilis, kalau ketemu Ratu Kidul kamu dalam hati nyebut nama asma Allah, jangan berhenti. Nanti kalau kamu nggak nyebut asma Allah, kamu bisa ketarik ke dia. Saya ingat, oh iya, guru saya pernah ngomong yang waktu tapa di Gunung Wilis. Kalau setiap ketemu Ratu Kidul itu pokoknya harus nyebut nama Allah kan. Saya sebut Allah, Masya Allah. Pas lewat saya sambil begini nih, nengok pas ngelewatin saya tengok begini. Pas lewat saya bikin sadar gara-gara burung itu ngamuk, arak-arak itu ngamuk kan. Saya sadar, terus kesundut rokok. Rokok masih nempel. Astagfirullahaladzim. Pas tahu-tahu bukan orang. Itu saya lihat kok dapur. Lah tadi saya ngeliat kok orang lagi lewat. Nah posisi kayak gini nih, mahkotanya, mahkota emas. Saya tengok begini kok dapur. Berarti dia ada di dalam ya? Habis itu saya sakit. Karena apa? Diliatin nyata. Seumur-umur saya baru diliatin nyata yang seperti itu. Dulu kan belum, waktu masih proses saya nggak pernah lihat, masih polos. Nah sekarang pas hasil dari itu, yang kecelakaan itu tuh, dapat pengalaman banyak. Dan itu ya kan karena Om bilang dikasih penglihatan nyata tentang Ibu Ratu Kidul. Aku mau tanya, yang Ibu Ratu Kidul Om lihat ini pakai bajunya warna apa? Putih kan? Putih semua. Beda dengan yang hijau, yang orang beberapa orang mungkin taunya itu yang Ratu Kidul hijau atau apa. Itu akhirnya apa? Yang anehnya itu ada yang tahu, oh itu pintunya Ratu Kidul. Tahu tuh saya hitung kamarnya ganjil,
kamarnya ganjil ada 7, cuma kita ngambil yang ganjilnya. Nah jualan itu ramenya minta ampun, cuma 2 jam ludes tuh. Jualan? Iya jualan nggak pakai lama. Jualan cuma sebentar. Ya itu pas udah proses itu kita belajar usaha. Ya sempet viral dari hasil itu kan. Tapi yang anehnya pas ketemu itu tuh jualan jadi apa tuh dahsyat luar biasa ramenya. Kayak orang apa ya, nggak ngerti. Kayak orang yang make. Nah, padahal nggak ngerti itu. Ya mungkin itu dibilang jalan ya nggak tahu lah. Yang jawaban dari Pak Yayang dari itu bilang bahwa untuk Ratu Kidul untuk kerezekian itu kan bahasanya gitu. Cuma kan tergantung masing-masing orang yang memintanya kan gitu kan. Kalau mintanya yang jahat ya dikasih kejahatan. Ya bahasanya kayak ngipri atau apa kan. Ternyata yang dari Ratu Kidul pas saya tanya dari guru saya itu adalah dia bangsanya bangsa Al-Bahar. Ya masih ada keturunan, masih punya keturunan bahwa saya ditugasin di laut gitu, laut selatan. Untungnya dikasih paham sama guru yang Toreko Asroria itu. Yang waktu impian saya ngimpi itu. Iya benar. Setelah ngimpi saya ditemuin di wujud aslinya. Hasil dari itu. Gitu loh. Berarti subhanallah banget ya. Ya alhamdulillah. Bener-bener bisa ditampakin karena kan kasarnya jarang ada orang yang memang udah melakukan, nggak usah tirakat deh, yang nggak tirakat tapi dia bilang aku ketemu sama ini. Padahal kita harus bisa bedain ya mana helm mana motor, karena kan takutnya namanya tingkatnya jin ini besar dia bisa menyerupai. Betul. Gitu loh. Sebenarnya saya orangnya penasaran, pengen tahu, cuma akhirnya dikasih tahu juga. Ya alhamdulillah dikasih tahu. Ya dari kenakalan saya sangat luar biasa nakalnya kan. Sampai saya dulu nuntut ilmu tuh niatnya jadi orang sakti. Niatnya tadinya bukan jadi orang pinter ngendalil, itu enggak. Karena saya dulu nonton film-film kayak Jaka Sembung apa kan, itu terpengaruh inspirasi dari seperti itu. Akhirnya pengen jadi orang sakti gitu kan gitu. Ya itu mah sekedar angan-angan anak kecil aja. Dari zaman dulu kita nonton begini, kita praktekin, makanya ya alhamdulillah ya terwujudnya seperti itu. Tapi kalau kata Allah beneran sakti, karena pas abis guling-guling itu hebat kan. Pribumi itu bilang kan ini jarang ada yang ini, kebanyakan lewat, berarti itu salah satu sakti. Iya pas saya lihat itu gambar warning tengkorak saya juga kaget itu. Loh kok bisa begini ya. Berarti alhamdulillah Allah masih ngasih kepercayaan sama Om Agus untuk hidup sehat, hidup terus. Karena kan dari situ Om bisa menceritakan ke anak cucu Om, ya kan, ke keluarga. Jadi kan takutnya ada orang yang mau naik juga ke gunung itu atau apa, Om udah ngasih tahu jangan, hati-hati, karena saya pernah ini gitu. Atau mungkin juga nanti teman-teman Serem Midnight kan ada yang ada Gunung Wilis pengen naik lah ke sana, dikasih tahu lewat Om gitu. Jadinya untuk hati-hati ke sana. Ya mungkin kalau nggak pengalaman ya nggak mungkin ini ya. Istilahnya kita karena saking penasarannya ya udah. Ya alhamdulillah dapat jawaban semua. Gitu. Makanya ya sekarang ya kalau mau kemana-mana ya nggak terlalu kayak dulu. Dulu terlalu berani tapi konyol menurut saya itu. Terlalu konyol. Berarti tugasnya Om Agus itu setelah habis pesantren kan melakukan tirakat-tirakat itu udah selesai ya, udah, berarti ya? Udah, ya tinggal ngamalin aja. Ya istilahnya, ya sempet di Asapia setelah keluar dari itu ya saya megang dulu termasuk tugas di pesantren Jakarta. 2 tahun berarti saya ngolah pesantren, ya setelah itu ya udah. Yang pokoknya intinya kita praktekin yang tentang kita pengen ini gitu. Oh ternyata bisa itu. Ya ternyata bisa semua, gitu aja. Oke, mungkin ceritanya dari Om Agus cukup ya Om ya, karena memang wah ini udah ekstrim banget dari kejadian yang mungkin memang udah kasarnya ya di luar nurul. Ini tuh kayak orang udah ngeguling-guling, terus bahkan pribumi di sana tuh bilang ini mah kebanyakan orang tuh lewat, tapi Om dan temannya masih dikasih kesempatan gitu. Kira-kira dari Om Agus nih ada pesan-pesan gak sih untuk teman-teman Serem Midnight yang lagi nonton? Kayak
pengalaman dari pengalaman Om nih, aku pengen lebih ke tentang orang di luar sana. Mungkin orang banyak yang kepengen jadi indigo atau mempelajari ilmu-ilmu tuh. Kira-kira ada pesan-pesannya nggak? Ya kalau dari indigo itu kan biasanya dari lahir, cuma ya tetap pakai ilmiah aja. Nggak, jangan istilahnya tanpa guru. Itu kadang kan bisa sesat. Kalau cuma menurut saya, jadi harus nggak boleh egois. Intinya walaupun orang itu dikasih kelebihan bisa, kebiasaan itu harus saling menghormati dan nanya itu loh, walaupun itu bisa. Jadi biar nggak merasa dirinya bisa itu. Iya. Terus kan sama tadi nih yang omongan Om itu bilang kalau misalkan guru Om bilang, udah jangan dulu diamalin, kamu nggak kuat, ntar takut gila. Nah, itu juga bener nggak sih? Kan ada beberapa orang yang berusaha, aku mau ngamalin inilah, tujuannya untuk ibaratnya kayak kalau orang-orang ngeliat aku langsung terpikat, orang-orang ngeliat aku langsung seneng nurut. Tapi kalau dia nggak kesampaian, amit-amit jadi gila kan? Banyak yang seperti itu. Itu kasusnya, maksudnya itu karena apa tuh dia? Karena memaksakan diri dari amalan itu kan keras. Kayak hizib bahar, hizib nasor. Itu kan hizib itu yang punya Syekh Abu Hasan Asadili. Kalau nggak ada izin dari yang sohibul ijazah, ya itu bisa jadi ngeblend. Jadi artinya sanad itu nggak tembus, belum diizinin gitu kan. Kayak yang Om tirakat itu bukan yang Om lagi tirakat yang apa, puasa bisu terus tiba-tiba ada godaannya. Kalau itu beda, itu ada guru langsung yang ngebimbing langsung. Jadi ntar guru itu nyuruh, ntar godanya seperti ini, kamu harus siap. Jangan dibatalin maksudnya. Iya. Maksudnya biar kita biar kita terus, karena guru udah ngasih aba-aba kan, udah ngasih tahu. Ntar godanya seperti ini, kamu nggak usah takut. Gitu. Berarti itu khusus yang kalau nggak ada guru ya. Kalau nggak ada guru kadang kan dia bisa jadi gila, ini kenapa nih begini gitu. Iya, hari timbullah kerasukan gitu loh. Tiba-tiba berhenti ya. Ya kalau itu kan sebelum kejadian udah dikasih tahu. Kamu nggak usah kaget, nanti kamu bakal ketemu ini. Ternyata benar ketemu. Iya. Gitu. Berarti kadang lagi tirakat minta hubungan, gimana ceritanya itu? Iya. Saking cakepnya luar biasa, menor begitu. Jinnya ya. Iya. Kuat banget itu jinnya. Kadang ada sampai ininya akal itu kita kayak dibikin lupa, akhirnya jadi hubungan di situ. Gitu. Berarti intinya kalau untuk orang di luar sana yang ingin mempelajari ilmu tanpa anjuran dari guru, ya lebih baik jangan. Jangan. Karena penanggung jawabnya itu nggak ada. Gitu, ibarat kayak penawarnya ya. Iya, penawar. Oke teman-teman, buat kalian yang nonton ya, cerita dari Om memang cukup menegangkan. Kalau kalian nonton dari awal sampai akhir, ambil sisi positifnya, ambil hikmahnya nih, karena banyak banget pelajaran-pelajaran gitu yang harus kita tahu ya. Nah, terus buat kalian juga teman-teman Serem Midnight yang punya pengalaman mistis seperti Om Agus, boleh langsung aja DM ke Instagramnya Serem Midnight. Terus jangan lupa untuk support aku terus, di like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya aku bisa berkembang lebih pesat ya teman-teman. Sepertinya cukup ya Om ya. Iya, nanti kita akan ngobrol lagi di belakang kamera. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye.